Pak Parjiono ya dan Bu Afi atas kesempatannya. Saya mau pertama mungkin sedikit menyampaikan data ya. Jadi divisi Big Data Indef itu meng-crawling perbincangan di Twitter ya. Jadi katakanlah 3 bulan terakhir begitu itu menggambarkan ada sekitar 4,2 juta data perbincangan tentang ekonomi ya, khususnya tentang lapangan kerja gitu. Dan dari situ yang lebih spesifik lagi 1,2 juta masyarakat Twitter itu ya, atau di netizen ya di X itu menyatakan sedang mencari pekerjaan. Nah, saya itu menilai kalau kemudian kita tidak katakanlah bisa mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, maka daya beli juga tidak akan meningkat begitu. Nah, kira-kira dari Kementerian Keuangan strategi apa nanti yang bisa kita apa ya istilahnya ya sajikan begitu atau kata gunakan untuk bisa menjawab dari keresahan netizen tadi begitu, di mana cukup banyak ya netizen yang pada saat hari ini itu mengeluhkan tentang sulitnya mencari pekerjaan. Terus yang kedua ini terkait dengan aspek geopolitik ya, kita tahu kita perlu bersinergi antara fiskal dengan moneter. Kalau saat ini ya dengan tadi juga sudah dibahas di keynote oleh Pak Raden Pardede tadi, terpilihnya Trump itu bisa membuat katakanlah guncangan begitu di dalam perekonomian global ya. Trump naikkan tarif, Xi Jinping membalas dengan devaluasi renminbi-nya dan selalu akan begitu. Nah, kira-kira kita ya Indonesia ini punya strategi apa khususnya di bidang keuangan ya, senjata kita untuk bisa mengantisipasi perlambatan ekonomi di tanah air ini apa begitu Pak Parjiono ya. Mungkin dua itu saja Bu Afi, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mas Eko. Berikutnya saya juga minta tanggapan dari ekonom Lukitawati Anggreni, Wakil Dekan FEM IPB. Silakan. Di mana Kak? Oh, di sebelah sana. Silakan Ibu. Tolong dibantu. Terima kasih. Dari paparan tadi Pak Parjiono sudah menyajikan bagaimana upaya pemerintah untuk sustainability fiskal dengan tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi yang inklusif. Tapi di satu sisi Indonesia juga komitmennya terhadap penurunan emisi karbon cukup tinggi, di mana di dokumen enhance National Determined Contribution target ini ditingkatkan menjadi 31,85% dengan anggaran sendiri dan 43% dengan anggaran internasional. Nah, bagaimana ini strategi pemerintah untuk meningkatkan juga alokasi anggaran di mana tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi satu sisi kita juga menghadapi janji kita, komitmen bersama untuk penurunan emisi karbon. Kalau dilihat sendiri anggaran untuk ekonomi sirkular justru di tahun anggaran ini malah menurun begitu. Padahal kan seharusnya kita mengembangkan perekonomian yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi di satu sisi juga sejalan dengan target penurunan emisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lukitawati. Masih ada 2 lagi Pak penanggap. Saya persilakan Bapak Didin Damanhuri, pendiri Indef. Terima kasih Pak Pardiono. Kalau lihat visi Presiden, itu kan pertumbuhan 8% tetapi menyelesaikan kemiskinan, korupsi, dan lain-lain. Jadi biasanya ada dilema antara pertumbuhan tinggi tapi juga dengan pemerataan. Kenyataannya masa lalu itu ketimpangan itu bukan hanya rasio Gini yang mendekati 0,4 juga, tapi rasio Gini pendapatan sebenarnya udah 0,5 buruk. Gitu. Nah, apa terobosan fiskal dan nanti kaitan dengan moneter agar target pertumbuhan 8% itu tidak jatuh kepada segelintir pelaku ekonomi yang sekarang ini sudah jadi investor politik, sudah bisa mendesak menjadi program strategis nasional yang itu akan lebih memperburuk ketimpangan.
Nah, oleh karena itu saya kira visi presiden yang ingin menyeimbangkan antara pertumbuhan tinggi 8% tetapi juga menyelesaikan pemerataan, saya kira dengan keterbatasan ruang fiskal, rasio pajak di bawah 10% dan lain sebagainya, ini saya kira butuh terobosan-terobosan fiskal dan moneter yang sangat cerdas ke depan. Saya mohon komennya. Terima kasih. Terima kasih Pak Didin. Terakhir sebelum nanti kasih komentar ada satu lagi. Ibu Telisa Aulia Felianti, Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Silakan. Yani, terima kasih juga Pak Parjiono. Mungkin saya dua hal aja secara singkat terkait dengan sinergi moneter dan fiskal Pak Parjiono, terutama dari sisi kuantitatif dan dashboardnya ya Pak. Karena saya melihat bahwa sinergi itu seringkali lebih ke kualitatif ya. Jadi apakah kita punya matriks atau dashboard Pak yang memperlihatkan sinergi moneter fiskalnya? Misalkan tadi kan seperti Prof Didin sampaikan kita punya target 8%, nah terus kemudian moneternya gimana, fiskalnya gimana? Seperti contohnya kalau PPN naik, kan target inflasi meningkat. Nah BI kan otomatis dari sisi monetary policy dia ada target inflasi yang harus dikejar. Nanti dia naikin lagi suku bunga misalkan. Nah bisa sisi lain ke rupiah dan trade off lain sebagainya. Nah itu jadi artinya selama ini dashboardnya apakah berjalan Pak di Kemenko Perekonomian misalkan. Tapi kan di satu sisi dengan perubahan kelembagaan yang baru, Kemenko sekarang sudah tidak lagi membawahi Kementerian Keuangan. Nah jadi dashboard ini kalaupun ada Pak menurut saya sangat penting dan itu kira-kira ada di kementerian mana. Untuk melihat bahwa antara moneter dan dengan fiskal itu tidak saling meng-offset. Seperti itu Pak. Itu mungkin yang pertama dari sisi monetary dan fiskal. Policy mix-nya. Kemudian yang kedua Pak terkait dengan ya bagaimana kedepannya ditingkatkan lagi sinergi moneter fiskal Pak terutama untuk pendalaman sektor keuangan. Jadi setahu saya nanti di Kemenq akan ada dirjen baru yaitu Dirjen Pengembangan Sektor Keuangan. Karena kadang-kadang BI, OJK, Kemenq itu jalan sendiri-sendiri Pak dengan pengembangan sektor keuangan. Nah bagaimana mensinergikan tiga instansi ini karena amanah Undang-Undang P2SK memang kita harus melakukan pendalaman sistem keuangan. Demikian Bu Afi, terima kasih. Bu Telisa. Jadi tadi Pak Didin bicara tentang pemerataan, jadi pertumbuhan tinggi tapi merata. Kalau Bu Telisa ini menarik, ini juga mewakili sektor keuangan Pak, karena tadi menanyakan harmonisasi karena seringkali sektor keuangan menjadi korban terkait dengan suku bunga. Kemudian juga sekarang ada produk pemerintah dan juga ada produk BI namanya SPBI dan produk pemerintah namanya surat utang negara. Itu juga menjadi satu hal. Kemudian tadi ada dua penanya sebelumnya. Kami persilakan Pak Parjiono. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas tanggapannya. Tidak ada yang gampang pertanyaannya ya setelah kita ketahui di sini. Baik, tapi dari sisi yang employment tadi, kalau kita lihat secara detail datanya sebenarnya dari sisi tenaga kerja yang istilahnya padat karya ya, ini lebih banyak memang tergerus. Tapi kemudian ada penambahan banyak dari sisi yang intensif yang punya skill lah kira-kira gitu kalau lihat data ke sana. Tetapi kemudian apa yang dilakukan kita berharap banyak. Kemudian ini juga saya kira untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya ya. Misalnya kalau kita bicara mengenai program nutrisi atau makan siang bergizi. Ini kan misalnya tahun depan itu sekitar 71 triliun. Belum yang untuk kesehatan yang ronsen segala macam itu. Tapi dari si 71 triliun ini kita berharap bisa menggerakkan UKM-UKM kita di daerah, banyak SMK kita yang tata boga bisa terserap di sana. Ini saya kira starting point-nya 71 triliun, tapi kemudian kalau UKM-UKM yang di daerah itu karena ini program nasional bisa kita berdayakan untuk berpartisipasi dalam penyaluran makan siang gratis, makan siang bergizi gratis ini saya kira lapangan kerja yang luar biasa. Tapi di sisi lain tadi jangka pendeknya, jangka panjangnya terutama karena ini kita invest di dalam SDM kita. SDM kita itu tidak kita unduh dalam waktu 2-3 tahun tapi bisa 5 tahun ke atas. Tapi kemudian kalau kita bisa mencontoh seperti Vietnam, itu investasi SDM kita yang kemudian HDI mereka melebihi kita, menyalip kita, saya kira itu menjadi salah satu contoh bagaimana kita sudah mengerjakan mengintensifkan kembali investasi kita di sumber daya manusia. Saya juga pernah mendengar keluhan dari investor asing kalau mau invest di sini salah satunya mereka sulit mencari talent misalnya. Talentnya harus bawa sementara peraturan domestik masih juga harus kita lihat. Nah, oleh sebab itu jangka panjang saya kira human capital kita kalau kita kerjakan dengan baik, saya kira kita bisa berharap banyak dari sisi pertumbuhan yang tadi itu
beyond 5%. Apakah itu 5, sekian dulu kemudian ke 6, tetapi kita punya harapan di sana kalau kita memperbaiki sana. Karena salah satu juga poin kita adalah masalah produktivitas yang memang itu harus salah satunya yang kuncinya adalah transfer teknologi dan segala macam. Kita punya LPDP yang juga menyekolahkan SDM kita untuk mengupgrade SDM juga lebih banyak di sana. Nah, kemudian yang kedua mengenai kebijakan global yang Trump tadi sudah kami sampaikan, kita akan lebih banyak memanfaatkan keuntungan ekonominya dari sisi itu. Kita memang punya partner dagang dari sisi hilirisasi masih didominasi oleh satu blok, tapi kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan keduanya, bahwa kita mau aksesi terhadap OECD misalnya, tapi di sisi lain juga kita melihat potensi dari BRICS misalnya demikian. Nah, ini kita dari sisi kita bukan, terutama kita di keuangan melihatnya dari sisi potensi ekonominya, karena memang ada BRICS yang memang berkembang sangat pesat, ada Cina di situ. Cina bagaimanapun partner dagang kita terbesar saat ini, dan kita tidak bisa ignore di situ. Tentu ada dari sisi sebelah yang harus kita jaga hubungannya di sana. Nah, itu yang dari sisi global, terutama Amerika. Komitmen kita terhadap NJC, saya kira kita tetap menjadi yang di global, terutama di G20 kami sering hadir di sana. Transisi energi Indonesia yang salah satu yang paling depan. Afrika Selatan komatinya pengen mencontoh kepada Indonesia. Beberapa case misalnya yang sedang kita kerjakan, misalnya Cirebon dan ada CCS, Carbon Capture Storage juga kita kerjakan di situ. Nah, makanya kemudian dari sisi komitmen kita naikkan dari 39 ya. Ya. Ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tetap di sana. Financingnya kita menciptakan, terutama government, ini menjadi salah satu yang memberikan contoh. Kita terbitkan Green Sukuk, underlying asset yang ada di APBN kita jadikan jaminan saat kita menerbitkan Sukuk. Jadi sudah sekitar berapa ya? 5.500 sekian billion ya, dari penerbitan obligasi Sukuk. Kemudian kita juga bikin SDG bond. Jadi tiap tahun kita itu kalau dalam tagging budget kita sekitar 80 sampai 100 billion untuk green alokasi, Bu. Nah, itu kita jadikan underlying asset saat kita isu bond, dan saya kira ini saya lihat private companies kita sudah berada di sana, dan kita juga mendirikan Energy Transition Mechanism Country Platform untuk transisi energi, terutama retiring penyedia listrik yang masih berbasis batu bara. Nah, kemudian ini memerlukan investasi yang besar. ADB saat ini komit untuk memberikan konsesi loan sebesar 4,1 billion misalnya. Nah, kita kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Energi dan seterusnya. Saya kira berbagai inovatif financing scheme kita upayakan, dan kebetulan kami salah satu yang ikut menangani ketua tim transisi energi di Kementerian Keuangan. PMK Transisi Energi Country Platform sudah ada, beberapa investasi juga sudah masuk di sana. Nanti kita bisa diskusi dalam dengan NDC ini, Bu. Nah, satu yang kita mesti lebih kerjakan lebih di pemerintahan ini, upaya kita untuk carbon trading. Carbon trading, saya kira Indonesia dan Brasil sudah mulai kerjasama, terutama dari kredit yang dihasilkan oleh forestry kita, kehutanan kita. Saya kira ini menjadi potensi besar yang selama ini memang belum kita manfaatkan ya. Kemudian pertumbuhan 8%, ada dilema di rasio Gini kita meningkat dan seterusnya, kita juga berharap di sana. Tapi kemudian kalau kita lihat dari prioritas pemerintah saat ini yang tadi sampaikan makan bergizi gratis, kemudian melibatkan lebih banyak UMKM, kemudian juga dukungan kepada masyarakat yang kita support melalui berbagai macam skema subsidi dalam rangka memberdayakan itu kita dukung di sana. Ya. Kemudian
Oh, boleh sedikit lagi Pak, ada yang mau Ya. nanya satu lagi Pak? Iya Bu, ini aja belum selesai ya. Silakan. Khusus untuk tadi Pak, produk financing tadi itu menarik karena pengembangannya seperti apa? Karena kan ada terkait dengan sektor keuangan, kemudian juga Bank Indonesia. Ya ini Gitu, yang Pak. KSSK Silakan, ya Pak. Bu ya, Ya, bukan ya, KSSK sih, di Kementerian Keuangan ya. bersama dengan OJK, kemudian bersama juga dengan Bank Indonesia ya, khususnya di pendalaman pasar. Saya kira sangat mudah bagi kelas menengah kita kalau naruh uang atau investasi ya di perbankan karena di situ ada LPS. Sementara kalau asuransi kita belum punya jaminannya di sana kan, atau yang di pasar modal kan belum ada. Di Amerika kan di masing-masing state ada itu yang menjamin si asuransi dan seterusnya. Kita Kementerian Keuangan saya kira tadi benar akan ada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Saya kira menjadi akan harapanlah kita untuk mengerjakan di sektor itu. Saya kira yang sektor keuangan itu ya. Jadi apakah produk dari sektor-sektor keuangan yang lebih liquid lah dari sisi sektor keuangan kita dan tentunya tidak gampang goyah karena pasar kita masih dangkal bila mana international shock ini yang datang kapan saja tidak ingat tidak ada pemberitahuan, tetapi kemudian bahwa kita kelas menengah kita kalau nyimpen uang atau investasi ya tadi saya sampaikan perbankan karena udah ada LPS ya. Asuransinya kan masih belum ini kan lagi masa sekur mungkin kan ya, Pak. Ini menjadi salah satunya. Oke. Proteksi jadi likuiditas dan kemudian proteksi. Likuiditas dari luar perlu kita masukkan sebanyak mungkin. Kebijakan fiskal kita yang mendukung pada sektor moneter adalah misalnya DHE, devisa hasil ekspor. Ini kan memang kepentingannya di moneter, tapi kemudian kalau kita ada insentif perpajakannya di sana lebih banyak. Dan yang tahap pertama saya kira sudah berhasil. Kalau dilihat data di tahun terakhir ya, cadangan devisa BI naik kira-kira 9 billion. Itu dari sana. Nah, ini pemerintah saya kira melihat lagi mana yang bisa dioptimalkan dari DHE sehingga moneter kita. Oke. Ya, kemudian yang dari sisi tadi Bu, yang 8% tapi bisa trade off ke itu tadi. Supaya ada pemerataan. Ya, dukungan fiskal kita banyak ya, ada KUR, ya kan, ada pembebasan pajak yang dari perumahan, barang dan segala macam. Tadi di slide saya sudah kami sampaikan, KUR ini sangat besar porsinya dan mungkin implementasinya harus kita lebih efektifkan